Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ica Asifa di edisi program acara Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. Insya Allah selama beberapa menit ke depan, Ica akan coba kawal aktivitas Anda semuanya masih dengan virtual yang ada menjadi program siar Musola Rahmah. Jangan kemana-mana, tetap di Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. الله يكرمني فيها الجنة جنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik, kembali bersama saya Ica Asifa. Dan dimanapun Anda berada pemirsa, kali ini di studio masih bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Zun Adam SAG MHI. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, kabarnya baik-baik saja. Iya, kita sudah lama tidak virtual ini ya. Oke, Mbak Ica, Ada beberapa dinas ya. Alhamdulillah saya juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Berkat doa jenengan dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Baik Ustadz, ini tanpa terasa ya, kita sepertinya sudah mau masuk pada bulan Rabiul Awal begitu ya. Dan sepertinya kita juga harus lebih paham dan mengenali siapakah suri tauladan kita, yaitu Nabi akhir zaman. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, pemirsa, topik kita di kesempatan edisi hari ini sangat menarik berkenaan dengan apa dan bagaimana tentang sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang menarik adalah Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada dan sudah chat di YouTube kita dan juga di nomor kita tentang Sirah Nabawi. Jadi ada istilah tentang Sirah Nabawi. Sebetulnya Bu Ica dan Ustadz Zun, apa sih kira-kira yang dimaksud dengan Sirah Nabawi itu? Penjelasannya seperti apa? Kadang kan masyarakat mengatakan, oh mari kita belajar tentang Sirah Nabawi. Nah begitu. Itu penjelasannya seperti apa Ustadz? Monggo. Sebenarnya istilah Sirah Nabawi itu sudah lama ada. Tetapi istilah itu dibuat sebagai judul pada buku-buku materi pembahasan tentang sejarah Nabi. Intinya seperti itu. Yeah. Jadi kata sirah itu sendiri sebenarnya Ibnul Mandur dalam kamus Lisanul Arab mengatakan sirah sendiri itu artinya jalan, cara, kemudian kisah atau kehidupan. Banyak punya arti lah, itu termasuk isim musta'arab ya. Kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan kata nabawi. Jadi pengertian mudahnya itu adalah kisah sejarah kehidupan Nabi. Seorang nabi. Tetapi kita mengambil definisi yang lebih lengkap dalam buku Sirah Nabawiyah yang telah ditulis oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris ya, halaman 49 mengatakan, jadi Sirah Nabawiyah itu artinya ilmu yang didapat dari Al-Quran, Al-Hadis maupun referensi-referensi, data-data dan fakta-fakta sejarah yang otentik dan komprehensif. Otentik itu artinya yang bisa dipercaya, komprehensif itu artinya menyeluruh, yaitu berkenaan dengan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail dan menyeluruh sejak beliau sebelum lahir sampai beliau wafat. Ini yang disebut dengan istilah Sirah Nabawiyah. Tapi itu bahasa bahasa kitabnya memang seperti itu, Mbak Ica. Tapi masyarakat yang bertanya tentu kepingin istilah yang lebih mudah kan. Jadi istilah mudahnya itu apa? Adalah sejarah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh sejak beliau belum lahir sampai beliau meninggal dunia. Itu aja intinya. Sebetulnya ya. Sebenarnya itu aja. Jadi ada kisah, ada rentetan apa saja yang Rasulullah lakukan begitu ya. Apa saja yang sudah Rasulullah kerjakan begitu. Semuanya pokoknya. Semua. Mulai dari beliau lahir sampai dengan beliau wafat. Semua. Berbagai hal pokoknya. Tentang pernikahan, perdagangan beliau, tentang perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Pokoknya semua lengkap
ya berkenaan hal-hal yang berkenaan beliau, termasuk asal usul, termasuk nasab keturunan dan sebagainya. Dikupas tuntas Ya, di Sirah Nabawiyah. itu semuanya masuk dalam Sirah Nabawiyah. Baik. Sirah Nabawiyah. Baik Ustadz, ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Ketika kita sudah didatangi oleh bulan Rabiul Awal, begitu ya, sebagaimana kita mengerti bahwa bulan ini adalah Rasulullah lahir, begitu, di Rabiul Awal. Baik, pertanyaannya adalah, kira-kira hukum menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi itu seperti apa? Dan kira-kira apa juga hikmah yang bisa kita ambil di peringatan Maulid Nabi? Ya. Kita tidak ingin lagi mendengar di masyarakat, Mbak Ica, masyarakat khususnya umat Islam ini konflik hanya gara-gara persoalan maulid. Gitu. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh kepada umatnya, besok kalau aku meninggal, setiap hari kelahiranku harus senantiasa diperingati ya. Nabi memang tidak pernah berpesan seperti itu. Nah, ini masalahnya. Kalau menanyakan soal hukum melaksanakan atau menyelenggarakan maulid, ya, tergantung bagaimana model atau cara pelaksanaannya itu, gitu loh. Kalau memang cara pelaksanaannya itu bagus, tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar etika, kita kembali kepada kaidah usuliyah, ya, al aslu fil amri lil ibahah illa dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya sesuatu itu boleh-boleh saja, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Memang tidak ada dalil yang melarang mengadakan peringatan maulid, dalil yang menyuruh pun juga tidak ada. Berarti kita kembali kepada ibahah, kepada mubah itu, asal tidak ada unsur-unsur pelanggaran, unsur-unsur kemusyrikan di dalamnya, unsur-unsur ritual-ritual yang mengarah kepada kemusyrikan dan sebagainya. Lalu apa sih? Lalu bagaimana cara peringatan maulid? Kalau kita membaca sejarahnya, awal mula maulid diselenggarakan itu dalam rangka untuk membangkitkan semangat perjuangan umat Islam, gitu loh. Jadi maulid itu bukan acara khusus yang kita lakukan ritual, bukan. Kita mengadakan peringatan maulid hari kelahiran Nabi dengan ritual khusus, yaitu ritual memperingati hari kelahiran, kan bukan itu dong. Itu esensinya tidak seperti itu. Bukan seperti itu pelaksananya. Jadi istilah maulid itu hanya dijadikan nama momentum aja. Isinya dakwah. Lah, dakwahnya mengajak kepada umat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kepada umat, ayo kita kembali kepada sunnah Rasulullah, ayo kita menteladani Rasulullah, ayo kita perbanyak baca salawat. Juga menanamkan kepada para generasi supaya mereka lebih mengenal sosok atau figur nabinya, profilnya Nabi seperti profil apa. Nabi. Kadang-kadang generasi kita itu lebih mengenal profil artis daripada mengenal profil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tujuannya itu. Apanya yang masalah? Kan tidak ada dengan persoalan maulid gitu loh. Nah, tetapi memang ada sebagian orang yang menganggap itu adalah persoalan apa? Persoalan bid'ah, gini bid'ah, gini bid'ah. Ya kita harus bagaimana cara kita memandang gitu aja. Cara memandangnya dari segi apa? Kalau kita memandangnya dari segi untuk dakwah, untuk tabligh, kenapa kan, tidak? Dan harus tidak, itu mestinya ya. Itu kan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, gitu loh. Dan asalkan kita tidak menganggap itu adalah sesuatu yang wajib, itu aja. Bukan wajib dalam arti ritual tiap tahun harus diadakan, kan tidak begitu. Jadi itulah cara atau dijadikan sebagai media untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, terus lebih memperkenalkan figur profil Rasulullah agar kita bisa menteladani akhlaknya, agar kita bisa mencintai beliau,
banyak membaca sholawat dan lain sebagainya, kan tujuannya hanya itu. Betul. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian Ustadz, salah satunya ketika kita akan melaksanakan Maulid Nabi, itu kan diharapkan kita akan semakin cinta begitu kepada Nabi kan, membuat Nabi sebagai profil yang layak untuk kita jadikan uswah begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Ustadz, kira-kira dijelaskan mohon cara mencintai Rasulullah SAW itu seperti apa? Memang masyarakat itu beragam ekspresinya sebagai tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada satu kaset selawatan judulnya Cinta Rasul. Oh, silahkan ya. Macam-macam lah cara orang mencintai Rasulullah itu bagaimana. Ini berangkat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Lek wis nyanda iman ini serius ini berarti. Iya, betul. Hatta ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, rawahul Bukhari. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai aku, kata Nabi, daripada dia mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, bahkan mencintai seluruh manusia manapun. Nah, artinya sebagai tanda-tanda orang beriman, kita harus lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Rasulullah melarang kita mencintai orang tua, bukan berarti Rasulullah melarang mencintai anak, tidak. Tetapi cintanya kepada orang tua, kepada anak, kepada ulama, kepada siapapun lah ya, kepada tokoh siapapun, jangan sampai melebihi cintanya kepada Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti pertanyaannya, mengapa kan gitu ya? Mengapa kok mencintai Rasulullah harus melebihi kepada yang lain? Pertama, mencintai Rasulullah itu tanda-tanda orang beriman. Itu masalahnya. Subhanallah. Kan Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai aku. Itu persoalannya. Pertama, untuk kesempurnaan iman. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belane umat ini bukan hanya di dunia, Mbak Ica, tapi di akhirat besok Nabi juga belani umatnya. Subhanallah. Nabi bukan hanya belani dunia, tapi di akhirat Nabi besok. Dan kebetulan beliau memang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini yang luar biasa. Makanya pernah ada teman tanya, tapi kebetulan yang tanya teman non muslim. Tanyanya begini, Ustaz, katanya Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Katanya Nabi Muhammad dijamin dosa-dosa kesalahannya diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Kenapa kok Nabi Muhammad masih minta doa kepada umatnya? Yang dimaksud doa itu kok minta sholawat katanya begitu. Ya, saya berikan pengertian. Persoalannya Nabi minta sholawat bukan soal beliau masuk surga atau tidak. Kalau masuk surga sih sudah pasti gitu. Iya begitu. Persoalannya beliau meminta sesuatu yang berat, yang belum pernah diminta oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada nabi, bahkan Nabi Ibrahim pun nggak minta, nggak berani. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta. Apa itu? Minta supaya diberi hak dan wewenang untuk bisa memberikan syafaat bagi umatnya. Subhanallah. Syafaat itu artinya memberikan pertolongan dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saking apanya Nabi beratnya dan cintanya pada kita, saking cintanya sama umatnya. Nabi tidak rela kalau umatnya ini ada yang masuk neraka. Tidak rela Nabi. Cita-cita Nabi itu Masya Allah, sebagaimana disebutkan dalam satu ayat di surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri, sangat berat penderitaan kalian bagi para rasul, harisun 'alaikum,
beliau itu sangat berambisi, bercita-cita ingin seluruh umatnya semua masuk surga. Subhanallah. Tak ada satupun yang ketinggalan. Ini baik. Saking cintanya sama Saking kita semua cintanya ya. kepada umatnya. Karena itu kadang-kadang umatnya yang kebangetan. Iya betul. Mencintai yang lain bukan malah mencintai Rasulullah. Atau mungkin cinta pada yang lain tapi lebih high, lebih Ya, tinggi daripada cinta pada Rasulnya. Di dalam satu hadis yang agak panjang, ada di Riyadhus Shalihin di jilid 2 ya. Hadisnya panjang. Nabi SAW bersabda begini. Ana sayyidun nas. Saya adalah penghulu seluruh manusia. Jadi Nabi nyebut sayyid. Sayyid kan orang sering menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi sendiri yang menyatakan ana sayyidun nas. Saya penghulu manusia. Gitu. Cuman ini sempat jadi rame di masyarakat. Gara-gara sholat, baca sholawat nggak pakai sayyidina rame. Pakai sayyidina nggak pakai sayyidina rame. Sudahlah, yang mau pakai sayyidina silakan, yang nggak pakai sayyidina juga silakan. Nabi sendiri pernah mengatakan seperti itu. Hanya saja ada yang mengatakan karena contoh bacaan sholawat di sholat itu nggak pakai sayyidina, ya sudah nggak pakai sayyidina. Kapan yang pantas nyebut Nabi sayyidina? Besok ketika sudah di akhirat, ketika Nabi memimpin umat karena beliau jadi penghulu, maka pantas beliau disebut sayyidina. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yauma yujma'un nas min awalihim ila akhirihim, di mana waktu itu manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Sunadam. Oh, bukan terakhir ya Mbak Ica ya. Sampai zaman terakhir ya, entah siapa namanya begitu. Terus di tanah satu tanah lapang dikumpulkan di sana. Tudna alaihimus samsu, matahari direndahkan. Manusia minta tolong Nabi Adam nggak sanggup, minta tolong Nabi Ibrahim nggak sanggup, semua ndak ada yang sanggup. Rasulullah nekat berdiri. Subhanallah. Menghadap Allah, Nabi tersungkur sujud. Tidak henti-hentinya Nabi baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad. Sal tuqtah, mintalah kamu, pasti permintaanmu kukabulkan. Ternyata apa yang diminta oleh Nabi SAW? Allahumma sholli sallim barang. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Saya hanya minta tolong ya Allah, selamatkan semua umatku. Selamatkan semua umatku. Selamatkan semua umatku. Nabi gak nyebut keluarga, Nabi gak nyebut saudara. Umatku selamatkan, ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi belani umat bukan hanya dunia, saakhirati dibelani. Tidak ada Nabi yang lain begitu itu, kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus banyak-banyak baca sholawat dan selalu mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, sepertinya kita tunda dulu. Masih ada beberapa menit ke depan dan masih tersisa 2 pertanyaan lagi. Aduh, sepertinya ceritanya membuat kita baper begitu ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di edisi Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. الله يكرمني فيها الجنة جنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Masih bersama saya Ica Asifa dengan narasumber kita Ustadz Zun Adam SAG MHI. Baik Ustadz, ketika kita sudah pingin mencintai Rasulullah dan kita berhasil mencintai Rasulullah, dan jika seperti itu dan kita menganggap bahwa Rasulullah adalah profil satu-satunya yang layak untuk kita jadikan sebagai uswah begitu ya. Lantas bagaimana kira-kira cara kita beruswah untuk bisa meneladani beliau Rasulullah Muhammad SAW? Baik Mbak Ica. Jadi cara mencintai Rasulullah, tanda-tanda orang cinta itu banyak-banyak menyebut namanya, yaitu membaca sholawat. Kemudian kita mengikuti ajaran beliau atau beruswah kepada beliau, seperti disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu memang patut dijadikan teladan dalam setiap dimensi, apapun itu yang kita laksanakan. Kita kan seorang pedagang, Nabi pedagang.
Kita punya anak, punya suami, punya rumah tangga, Nabi juga punya. Sempurna kan? Kalau nabi-nabi yang lain belum tentu. Nabi Kalau- juga berstatus sebagai anak, Iya. Nabi juga berstatus Nabi sebagai juga kepala sebagai keluarga. anak, sebagai kepala keluarga, sebagai pedagang. Kami seorang militer, Pak. Nabi juga perang. Ya, Jadi dalam berbagai hal Nabi juga pernah berdagang, bisnismen. Dalam berbagai hal Nabi juga seorang pengembala. Jadi dari segi manapun beliau bisa dicontoh dan diteladani. Jadi keteladanan beliau itu utuh aja. Cuman umatnya bagaimana cara menteladani beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim. "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang kuperintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu mampu dilakukan umatnya, Mbak Ica. Karena pernah ada di antara sahabat yang ngetes lah, kepingin tahu sehebat apa sih ibadah Nabi. Allahu Akbar. Dia mengikuti sholat malamnya Nabi. Ternyata waktu itu Nabi diberi kekuatan luar biasa oleh Allah. Saat itu. Sekali berdiri, satu rakaat itu, sekali berdiri belum melakukan gerakan berikutnya, sekali berdiri saja baca surat saja sampai 3. Allah Surat Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Masya Allah. Subhanallah. Kok kuat Rasul berdiri? Diberi kekuatan oleh Allah. Kemudian Nabi itu setiap tanya makanan sama istrinya tidak ada, langsung beliau berpuasa. Umatnya mau ikut-ikut, Nabi melarang. Kalian jangan mengikuti aku, kata Nabi, karena aku sudah diberi kekuatan oleh Allah. Artinya apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah, tentang akhlak beliau, mari kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu aja, dan tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu bisa dicontoh oleh umatnya. Nabi istrinya 9, masa umatnya juga mau menikah 9, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu bisa dilakukan oleh umatnya. Contoh-contoh yang terkait dengan ibadah semua ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang disembunyikan, gitu loh. Bahkan urusan-urusan yang paling rahasia pun, orang Jawa bilang urusan jeroan, ditunjukkan kalau memang ada hubungannya dengan soal ibadah. Misalnya, ya, makanya salah kalau orang beranggapan Nabi menikah dengan Aisyah karena nafsu, itu anggapan yang salah. Jadi Nabi menikah dengan Aisyah itu karena demi kepentingan hukum, gitu loh. Kepentingan hukum maksudnya apa? Menjaga kemungkinan ketika Rasulullah wafat, ada yang melanjutkan menerangkan, dilanjutkan oleh Aisyah untuk memberikan pencerahan atau keterangan kepada sahabat-sahabat, kepada yang lain, terutama kalau takon-takon barang jeruan. Kan gitu itu literasinya banyak yang berasal dari Ibunda Aisyah. Misalnya kalau umatnya tanya cara Nabi mandi jinabat itu bagaimana? Betul. Ini yang bisa menjelaskan Aisyah, karena beliau mandi bersama Nabi. Jadi bisa dilihat ketika orang tanya sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku bertanya, tanya apa? Bagaimana cara Nabi mandi junub? Aku masa ngintip gitu. Jadi bukan pemenangnya cerita soal itu. Betul. Jadi yang cerita soal itu adalah Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi menikahi Aisyah itu karena demi kepentingan hukum yang bisa menjelaskan kepada umat. Lah ini baca. Jadi itu tanda-tanda cinta kepada Nabi. Banyak baca sholawat, terutama malam Jumat. Insya Allah memperbanyak sholawat. Besok di akhirat akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asron. Siapa baca sholawat kepadaku, maka Allah membalas bacaan sholawatnya 10 kali lipat. Subhanallah. Itu. Jadi orang baca sholawat itu pahalanya sangat besar. Kemudian mengikuti tuntunan sunnah beliau atau menteladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk akhlaknya. Gitu. Terkadang orang sekarang
cara ibadahnya mengikuti Nabi. Nabi begini cara sujud, Nabi begini cara. Tetapi akhlaknya Nggak diikuti. sering tertinggal gitu ya. Sering tertinggal. Nabi itu, masya Allah, dakwahnya itu tidak menyakiti umat, ya, kecuali yang memang dasarnya dengki aja, gitu. Iya. Tapi Rasulullah nggak pernah menyakiti umat, nggak pernah menyakiti orang lain. Bahkan ketika Rasulullah melihat umatnya begini, Nabi nggak pernah marah, nggak pernah apa. Iya. Nabi sangat santun. Tapi kadang-kadang kita umatnya ini yang Begitu merasa ya. sok lebih tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan pertanyaan terakhir untuk kita, Ustadz. Saya tertarik dengan bagaimana kita memperbanyak membaca sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membaca sholawat, begitu? Jadi membaca sholawat itu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Ahzab 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sahabat pernah tanya, bagaimana cara bersalam? Sudah paham ya Rasul, karena setiap ketemu Nabi kan mengucap salam. Tapi bagaimana cara kami mengucap sholawat? Karena baca sholawat, lalu beliau bersabda, banyak hadisnya ya, redaksi sholawat itu banyak. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, dan seterusnya seperti yang kita baca waktu sholat. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, gitu. Banyak redaksi sholawat, hadis itu beragam redaksi sholawat. Manapun yang mau dipakai silahkan, karena itu memang sudah menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita baca sholawat? Setiap kita mendengar nama Nabi disebut, kita harus baca sholawat. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semua spontanitas Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus. Jadi tidak boleh begitu kita mendengar nama Nabi disebut kita diam, nggak boleh. Kalau diam maka dipalingkan ke jalan neraka. Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian ketika kita sholat, jelas wajib baca sholawat. Karena sholat itu nggak sah kalau tidak ada bacaan sholawat. Baik berupa ucapan maupun berupa tulisan, tetap harus dibaca Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Mbak Ica jadi pembaca berita, Muhammad SAW, nggak boleh dibaca SAW. Betul, Ustaz. Atau Muhammad, secara redaksi memang begitu. Muhammad Saw, apalagi Saw gitu ya. Jadi nggak jelas maksudnya begitu ya. Jadi tetap dibaca oleh pembaca berita apapun agamanya, gitu. Itu memang etikanya begitu. Tetap dibaca lengkap Sallallahu alaihi wasallam. Di kitab-kitab hadis selalu setiap ada Nabi, setiap ada Rasulullah, setiap ada Muhammad, pasti belakangnya Sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta ya. Bukti cinta kita. Harus begitu. Secara ucapan maupun secara tulisan kita baca sholawat. Setiap mendengar nama Nabi disebut, atau kita setiap menyebut nama Nabi, setiap kita sholat baca sholawat. Dan dijadikan amalan khusus, misalnya setiap malam Jumat kita memperbanyak membaca sholawat, gitu. Karena Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, begitu. Paling banyak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, begitu ya. Aksaruhum sholatan alayya, ya. Wa akrobahum manzilatan. Yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku di satu tempat, gitu. Jadi wallahu a'lam tadi surga tadi mana, tetapi ulama menjelaskan orang yang paling banyak membaca sholawat itu adalah kelak dia mendapatkan syafaat Rasulullah. Ada keistimewaan tersendiri. Betul, ada keistimewaan tersendiri. Itulah, saya hanya sekedar menyampaikan, itulah cara kita membaca sholawat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada cara-cara lain, wallahu a'lam,
terserah masing-masing dan keyakinan orang ya. Ada yang macam-macam sholawat, sholawat saja macam-macam lah Mbak Ica. Ya, monggo silahkan. Tetapi kita ikuti saja yang paling pokok, yang paling esensi, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijadikan pegangan oleh kaum muslimin. Terima kasih Ustadz, sangat lengkap dan komplit apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zun Adam SAK MHI untuk di kesempatan edisi kali ini. Bagi siapapun di antara panjenengan semuanya, pemirsa yang belum sempat menyaksikan secara langsung, bisa simak di channel YouTube kami, di channel Mushola Rahmat, dan bisa juga sampaikan apa pendapat ataupun pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semuanya bisa dikirimkan di line telepon di 08383 191 5959. Bisa juga Anda berkirim kepada chat yang ada di channel YouTube kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa di kesempatan yang lain. Sampai jumpa di program Siar Corona, komunikasi ruhani nambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني